Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar sahabat pekerja hari ini? Semoga selalu sejahtera, barokah, dan bahagia. Dan seperti biasa, kita dalam OPEK, obrolan pekerja, obrolannya yang berjiwa muda. Dan seperti biasa, kita itu membuat sebuah video podcast yang memotivasi, menginspirasi, dan mengedukasi kita semua. Yang tentu harapannya Indonesia harus lebih baik dari sekarang. Dan seperti biasa kita mengundang narasumber yang luar biasa juga. Hari ini topik kita bicara bab tentang lingkungan. Dan kita tahu bahwasanya lingkungan Indonesia itu luar biasa, tapi selalu saja ada celah bagi para kapitalis, para orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan Indonesia. Dan kita langsung kita undang pakarnya, yang sehari-hari beliau juga aktif di Majelis Ulama Indonesia, aktif juga sebagai dosen, sebagai praktisi, dan lengkap sekali. Kita langsung sapa Dr. Arif Zulkifli, STMM. Bang Arif, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lancar ya perjalanan ya? Alhamdulillah. Ya beberapa hari ini musim hujan, Musim padahal hujan. kan seharusnya udah lewat musim hujan. Sudah musim ini. hujan ya. Harusnya Ada. sudah normal ya, ternyata Udah normal. masih ya. Iya, 8 bulan ini kan ini iklim mengalami perubahan yang cukup besar karena 8 bulan ini musim hujan. Padahal seharusnya ini udah memasuki musim kemarau. Bang Arif, ini kan kalau kita lihat di Kalimantan Selatan kemarin banjir. Ya. Lalu ada juga di Sukabumi, di Jawa, di mana-mana, bahkan terakhir di NTT. Itu apa sih yang terjadi sebenarnya di Indonesia hari ini, Bang Arif? Iya. Permasalahan lingkungan ini kan kompleks ya. Nah, tapi kita buat sederhana aja. Sebenarnya kan kerusakan di muka bumi itu kalau di ayat Al-Qur'an itu karena ulah tangan manusia. Ya nggak mungkin lah Tuhan nih membuat sebuah kegiatan yang dimana, sebuah aktivitas yang dimana itu merugikan makhluknya. Tapi kan karena kita manusia tidak paham apa yang dibuat Tuhan ini untuk kebaikan kita, kita malah merusaknya. Misalnya gini, sungai itu kan dijadikan Tuhan itu berliku-liku. Kenapa? Supaya dia bisa nampung air lebih banyak. Kemudian supaya dia bisa menetralisir polutan. Karena apa? Pas di pojok-pojokan lingkungannya itu banyak organisme yang bisa menetralisir polutan sehingga sungai itu bisa lebih bersih. Tapi manusia tidak menganggap sungai itu sebagai bagian daripada karunia Tuhan yang harus dijaga. Dia luruskan itu sungai itu. Akhirnya apa? Supaya cepat-cepat air hujan tuh terus ke laut. Padahal air hujan ini fungsinya persediaan air di musim kemarau. Dan juga untuk menampung hujan di musim penghujan. Jadi sebenarnya jangan salahkan bencana ya. Manusianya itu sebenarnya. Iya, betul. Baik Bang Arif, sebelum kita bicara tentang nanti ke masalah lingkungan, kita bicara backgroundnya dulu lah. Jadi biar sahabat pekerja yang dimanapun Anda mendengarkan video podcast ini paham ini sekarang dengan siapa sih kita lagi ngobrol santainya ini. Kalau boleh tahu background dari mana Bang aslinya? Kalau asli ikut orang tua ya. Saya dari Mandailing. Marganya Nasution. Nah, kalau lahir di Jakarta. Jadi tradisi mana? Tradisi Jakarta nih ceritanya. Ya gimana ya, udah pindah-pindah juga. Gitu. Lahir Jakarta, SD SMP di Dumai, Riau, SMA di Bogor, kuliah S1 di Jogja. Tapi tetap ini ya, orang tua itu pakai bahasa Mandailing atau pakai bahasa Mandailing di rumah. Iya, betul. Kalau boleh tahu ada nggak pesan dari orang tua atau ajaran beliau yang sampai hari ini, kan biasa kan waktu anak-anak diajarin seperti ini, begitu beliau sudah dewasa, ajaran itu masih melekat sama Bang Arif gitu. Oh iya, ini kan perjalanan saya sekolah juga lumayan ya. Dari S1 saya lanjut S2, lanjut S3. Nah, ibu saya itu dulu lulusan IKIP tahun 78. IKIP mana? IKIP Jakarta. Jakarta, UNJ ya sekarang UNJ. ya. Itu pas malari itu. Jadi satu kelas dia itu hampir banyak yang di DO karena ikut beliau fokus di
kegiatan studi dan dosen pembimbingnya itu masih orang Belanda, Hmm. masih profesor Belanda. Bahasa Belanda ya. Jadi kalau mau bimbingan ke tempat beliau, ke tempat dosennya ini, itu disambut dulu sama anjing, anjing galak. Tapi dia kekeh. Hari pertama nggak diterima, hari kedua kehujanan, hari ketiga, hari keempat diterima akhirnya. Ya, yang penting tuh kita ketika melakukan sesuatu tuh proses itu tidak pernah menyerah. Kan dalam proses itu ada dua hal, kita yang bosan atau dia yang bosan. Iya, iya, iya. Tinggal siapa yang kuat gitu ya. Siapa yang kuat Iya, aja. iya. Sama waktu saya S3 tuh saya kan pembimbing saya dulu salah satu pembimbing saya Profesor Emil Salim. Beliau jadi ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Watim Pres. Waktu zaman Watim Pres, waktu zaman presidennya Pak SBY. Masuk ke Dewan Pertimbangan itu kompleks DPA istana ya? itu 3 kali screening. Masuk parkiran, masuk gedung, masuk ke lantai beliau, lantai 4. Habis itu kita juga antri sama Menteri Luar Negerinya Norwegia, Bappenas Swedia. Wah, antrinya panjang, ini butuh waktu 1 hari. Ya saya anggap itu bagian dari perjuangan saya juga. aja. Masih belum sepadan dengan yang Ibu tadi ya. Ibu tadi kan harus ketemu anjing. Oh Ini iya. kan masih manusia kan. Betul ya. Iya. Nah, kalau kita mau melakukan sesuatu ya harus tuntas lah. Itu kan dari Ibu tuh yang gigih ya. Kalau Iya. dari sisi ayah, Kalau dari ayah saya, Bapak gitu. ayah tuh saya pekerja keras. Dulu kan beliau orang tuanya nggak mampu sampai dia tidak bisa ngambil ijazah SMA-nya. Jadi Itu di Mandailing tuh? Di Atau di Sidimpuan Jakarta? ya, di Oh, Sidimpuan. Sidimpuan, oke. Jadi dia pergi merantau ke Aceh. Merantau jadi nelayan, terdampar 3 hari di lautan nggak makan, itu jadi tukang mebel, buat kayu, buat ini karena dia pekerja keras. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Ada waktu itu Pak Gedung namanya, Jenderal Gedung, dia rajin, sehingga ketika itu mengangkat ayah saya jadi anak angkat. Pak Gedung ini Direktur Keuangan Pertamina pertama, zaman Ibnu Sutowo. Yang di Aceh atau di Jakarta? Pertama pusat. Pusat. Direktur Keuangan Pusat. Zaman Ibnu Sutowo itu Direktur Utama, Direktur Keuangan pertamanya itu Pak Brigjen Gedung namanya. Anaknya cuma 1, diangkatlah ayah saya jadi sebagai anak angkat. Kemudian disekolahkan ke Akamigas Cepu. Disitulah ya saya jadi kerja di Pertamina. Jadi memang ya dunia ini penuh perjuangan lah. Iya. Kalau pesan yang beliau sampaikan mungkin kan biasa tuh kalau orang tua itu kan waktu ngaji, waktu di rumah meja makan, itu kan ada value ya. Apa sih yang beliau sampaikan kepada Bang Zul? Ya kalau beliau tuh ya jangan hampir sama. Kalau ibu saya kan melakukan sesuatu harus tuntas, harus betul-betul selesai. Kalau ayah saya itu jangan pernah menyerah dalam kondisi sulit apapun. Karena saya itu multi talenta lah. Bisa buat meja, bisa bekerja, bisa tukang semua. Dia lakukan kalau semua. Sekarang mungkin namanya kreatif ya. Tipe orang kreatif ya. Justru saya melihat sekarang skill itu dibagi 3. Pertama namanya hard skill, kedua soft skill, sekarang ketiga life skill. Kalau hard skill itu berkenaan dengan pekerjaan kita sehari-hari, misalnya fotografi, kemudian editing, copywriting, atau pekerjaan di perusahaan, assembling, macam-macam. Itu hard skill. Kalau soft skill? Kalau soft skill itu berkenaan dengan kemampuan kita berbicara, public speaking gitu ya, leadership, kemampuan kita berorganisasi. Kalau life skill itu berkenaan dengan pekerjaan di rumah, yang justru di masa pandemi COVID-19 ini sangat dibutuhkan. Ya, ganti tabung gas, ganti lampu, ganti plafon gitu ya. Yang justru anak-anak muda sekarang jarang mengetahui itu. Kalau zaman pandemi COVID gini kita manggil tukang gimana? Masa sedikit ngambil tukang, manggil orang kan repot. Jadi kita bisa mengurangkan cost juga dan bisa mengurangi interaksi dengan orang dengan cara life skill. Dan itulah yang diajarkan oleh ayah Bang Zul sebagai sebagai sebuah panduan lah ya. Jadi ada hard skillnya, ada soft skillnya, ada life skillnya. Sehingga itu yang membentuk Bang Zul seperti sekarang. Bisa survive lah. Kalau misalkan dari Jakarta kan ke Dumai ya.
Dari SD Jakarta, SMP di Dumai atau gimana? SD SMP di SD Dumai, SMP di Dumai, SMA di Bogor. SMP di Bogor. Nah, waktu di Dumai itu kan berarti beda lagi nih kan. Tadi kan tradisi Mandailing. Di Jakarta tradisinya Betawi. Iya. Di Dumai kan beda lagi nih, tradisi Melayu. Iya, itu gimana menyesuaikan itu, Bang? Kalau di Dumai itu kan karena kita tinggalnya di kompleks Pertamina, namanya Bukit Datu di Dumai, itu ya interaksi sosial kurang. Tapi makanya ketika saya pindah ke Bogor, itu saya mengalami seperti shock culture. Karena apa? Karena di Bogor itu kan orang Sunda halus-halus. Iya, iya. Kita di Sumatera. Di Dumai asal-asal aja ngomong. Kalau di Bogor kita pakai aku kau, pertama awal aku kau, kasar kali kamu kayak bilang gitu. Iya, iya. Padahal di Dumai biasa. Biasa. Iya, iya. Dan itu kita misalnya minggirin angkot, kalau di sana kan kiri bang, kalau di Bogor. Kalau di Dumai kan stop. Satu maksa ya, kayak maksa gitu ya. Iya. Satu angkot tuh ngelirik kita, siapa anak dari mana nih? Iya, begitulah shock culture. Shock culture. Itu untuk bisa recovery dari shock culture itu gimana tuh, Bang? Nah, itu karena saya memang perlu pendidikan adaptasi. Seharusnya itu kan adaptasi dalam masa perjalanan. Nah, seharusnya memang parenting yang sekarang ini tidak hanya menyiapkan anak itu untuk mendapatkan wawasan pengetahuan, tapi bagaimana anak itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Iya, salah satunya tadi ketika dia merantau, kamu harus belajar ini, kamu harus ini, kamu harus ini, itu dipersiapkan. Tidak hanya dipersiapkan duitnya, tapi bagaimana dia bisa bergaul sehingga bisa diterima kawan-kawan lain. Sama adab mungkin ya yang kurang ya. Iya. Artinya kan bicara akhlak kan sebetulnya. Akhlak itu muncul dari melihat orang tua. Iya. Mungkin kalau orang tuanya tanda petik kasar, yang kan nggak jauh beda tuh dengan anaknya, gitu kan. Begitupun sebaliknya, kalau orang tuanya lemah lembek, ya anaknya juga lemah lembek juga. Tadi kan kalau Bang Zul itu diajarkan oleh ibu yang gigih banget, sama bapak atau ayah yang kerja keras, yang kreatif gitu kan. Ini kan perpaduan yang luar biasa. Nah, waktu di Bogor itu ketemu guru nggak ke situ yang mungkin menginspirasi atau apa tuh, Bang? Itu dia kan. Guru-guru saya di sana ternyata itu orang-orang yang baru lulus dari IKIP, rata-rata dari UNJ ya Jakarta ya. Ketika itu sehingga mereka itu juga seperti mengalami gagap ini. Kaget juga ya. Karena saya baru tahu setelah ada reuni. Saya kan ketika reuni itu saya diundang, dan itu saya diminta duduk bareng para guru ketika itu. Kemudian saya, ini kok guru-guru saya masih muda ya? Saya tanya, Ibu waktu ngajar kami umur berapa, Bu? 25, 26 katanya. Cuman beda 7 tahun, Bu. Iya, baru lulus berarti kan? Iya, baru lulus. Sehingga mereka juga mengajar itu dengan sistem yang monoton, kurang ada dialog. Pada ketika itu padahal kan gimana ya, namanya di kota informasi berkembang, buku-buku berkembang, gimana kan kita bisa baca buku, bisa macam-macam ya. Itu mungkin kalau kita rajin kita bisa secara wawasan mungkin kita bisa mengimbangi lah ya. Tapi itu seharusnya pendidikan itu tidak mengajarkan tentang wawasan, tapi bagaimana kita beradaptasi dengan perkembangan lingkungan. Jadi kalau dulu ada istilah IQ, sebenarnya EQ-nya sebenarnya juga harus dipraktekkan, diajarkan gitu ya. Harus seimbang lah. Harus seimbang, jangan sampai cuma pintar saja ternyata ketemu orang tidak bisa senyum. Itu kan salah satu kunci kan. Ketika saya lulus teknik kimia, ada salah satu lulusan kami yang memecah rekor teknik kimia karena nilainya B-nya cuma 1, lainnya A semua 3,9 sekian. Tapi dia tidak diterima di hampir semua perusahaan. Kenapa? Karena tadi ketika tes wawancara dia selalu gagal. Iya. Udah itu ada juga kawan-kawan yang ber-IPK tinggi, kemudian ternyata di sana tidak mampu beradaptasi, sehingga alumni-alumni yang sudah memasukkan mereka ke pabrik-pabrik itu komplain ke dosen-dosen. Dan dosen-dosen lakukan investigasi, kenapa ini terjadi? Ternyata mereka IPK tinggi karena belajar dari soal-soal yang tahu sebelumnya. Ibaratnya sudah dikasih kunci-kuncinya. Karena kan namanya soal eksakta ini kan nggak jauh-jauh beda. Nggak ada perkembangan yang berarti. Berarti Bang sebetulnya
kalau kita di masa SMA atau mungkin masa remaja itu jangan cuma di drill dari sisi pengetahuan ya. Iya, betul. Tapi sebetulnya kan tadi ya emosinya, Iya. bagaimana cara berbicara, Iya. bagaimana cara berinteraksi. Apalagi Begitu. kan Bang Zul tadi kan dari Riau begitu masuk ke Bogor kan agak sedikit gagap, Iya, Gap. gagap juga ya, apa so culture gitu kan. Iya. Tapi akhirnya itu berapa lama untuk bisa melewatin itu? Ya sekitar 6 bulan lah. Sekitar 6 bulan Nah, ya, sekitar 6 bulan. Nah, ini ada cerita ketika pertama kali ospek. Mhm. Itu SMA ini ya atau kuliah? SMA. SMA. Ketika pertama kali ospek kuliah tuh ada teman saya, dia bawa sisir sama nama bedak muka lah gitu kan, Laki-laki. di tasnya waktu itu di razia? razia sama senior. Mhm. Kemudian dia disuruh keliling kelas-kelas bilang aku ganteng. Mhm. Nah, gitu kan. Mhm. Kemudian sekarang saya orang Sumatera, ganteng tuh jadi ganteng. Oh, ganteng. Nah, saya bilang aku ganteng. Saya aja kawan saya yang lagi jalan, ketawa seisi kelas. Akhirnya saya dipanggil selama SMA tuh si ganteng. Oke, ganteng. Karena tidak bisa membedakan antara E sama E. Oh, gitu. Iya. Nah, itu Bukan tadi ganteng ya, tapi ganteng. Teng kata orang gitu. Iya, oke. Baik, sahabat pekerja ini menarik, artinya modal dasar sebetulnya itu adalah bagaimana kita bisa beradaptasi. Ketika kita tidak bisa beradaptasi, kita akan melakukan namanya shock culture, dan itulah sebetulnya pendewasaan diri kita. Dan alhamdulillahnya Bang Zul itu ketika beliau pindah dari Dumai ke Bogor, itu perlu waktu 6 bulan untuk bisa akhirnya beliau leading dan akhirnya menjadi sukses seperti sekarang. Tetap di OPEK, obrolan pekerja bersama saya Hari Salputra. Kita ikutin setelah pesan-pesan berikut ini. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.